Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sahabat semua, ternyata sampai kepada detik ini masih banyak sekali dari teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita di luar sana yang mengeluhkan tentang entok-entoknya yang mereka besarkan itu tidak kunjung besar, atau katakanlah menjadi kecentet dan pertumbuhannya sangat lambat. Nah, jadi teman-teman dan sahabat semua, khususnya adalah untuk pemula peternak, ini wajib paham ya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk berbagi ya, yang mana cara berbagi saya adalah dengan cara saya melakukan eksperimen dulu ya teman-teman di kandang entok saya, dan kemudian setelah berhasil atau tidaknya saya tetap sampaikan kepada teman-teman, supaya nanti ketika eksperimen saya atau uji coba saya berhasil, maka teman-teman boleh mencobanya, dan ketika eksperimen atau uji coba saya gagal, saya tetap akan mereviewnya, saya akan tetap sampaikan kepada teman-teman supaya nanti teman-teman tidak melakukan hal yang sama ya teman-teman. Nah, inilah menariknya di channel ini teman-teman. Jadi tidak serta-merta bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hoak, jadi berdasarkan pengalaman pribadi. Kita akan kembali kepada keluhan teman-teman dan sahabat semua di luar sana yang mengeluhkan tentang pertumbuhan entoknya yang tidak maksimal atau tumbuh secara lambat. Jadi teman-teman dan sahabat semua, di depan layar kaca kita ini ada beberapa entok yang usianya berbeda. Yang mana entok-entok yang berada di kandang entok nomor 1 ini adalah entok-entok yang sedang dalam proses eksperimen saya. Nah, jadi saya ada dua kubu ya teman-teman, ada dua versi. Nah, yang ada di kandang entok ini yang saya besarkan dengan menggunakan perawatan-perawatan yang apa adanya atau asal-asalan, dan dengan menggunakan jenis pakan yang tidak tepat ya, sehingga hasilnya kita tahu sendiri teman-teman, hasilnya seperti ini. Pertumbuhan mereka sangat lambat sekali. Padahal entok yang ini teman-teman ya, yang usianya 45 hari ya teman-teman. Nah, ini usianya 45 hari. Tapi postur tubuhnya masih biasa-biasa saja. Kalau postur tubuhnya saja sudah terlihat kecil seperti ini, otomatis bobotnya pasti ringan ya teman-teman. Nah, termasuk ini ya. Ini adalah anak entok yang usianya sudah 1 bulan lebih, tapi tetap masih sekecil ini ya. Tapi wajar. Saya tahu permasalahannya di mana, karena ini adalah entok-entok yang sedang dalam uji coba ya. Nah, permasalahannya adalah karena kita tidak melakukan perawatan-perawatan yang tepat ya, dan juga tidak menggunakan jenis pakan yang tepat. Nah, kenapa saya bisa pastikan begitu? Tentu saja teman-teman, karena pada usia 3 minggu ya, terhitung dari mereka menetas ya, di usia 3 minggu saya sudah putus hubungan dengan yang namanya pelet atau pur, atau katakanlah pakan pabrikan. Jadi saya hanya memberikannya dengan menggunakan dedak seperti ini. Dari usia 3 minggu ya, dari usia 3 minggu sudah saya putus dengan yang namanya pelet atau pur. Meskipun cara memutusnya itu tidak secara spontan atau tidak secara mutlak ya, tapi tetap saja teman-teman dan sahabat semua, ketika usia 3 minggu kita sudah kasih dedak ya, karena saya menggunakan dedak ya, usia 3 minggu sudah saya kasih dedak. Yang prioritas dedak, dan kemudian sekali lagi memang saya memutusnya itu tidak secara spontan, tidak secara mutlak, tapi tetap saja dedak itu masih saya campur ya dengan pelet atau pur, tapi kadarnya sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Hanya untuk merangsang supaya anak-anak entok ini kemudian mau untuk mengkonsumsi dan memakan dedak itu ya. Nah, tetapi kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah di usia. Karena di usia 3 minggu teman-teman dan sahabat semua, anak-anak entok yang kita besarkan sebetulnya ya masih sangat membutuhkan jenis pakan pur atau pelet. Karena apa? Karena pakan pur atau pakan pabrikan ya, itu nutrisinya sangat cukup dan lengkap, yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak entok ini ya. Jadi ketika kita alihkan menggunakan pakan alternatif
ya yang berbentuk dedak seperti ini, maka otomatis pertumbuhan dari mereka jelas sangat lambat. Jadi jangan salah teman-teman dan sahabat semua, ya. Jadi silahkan introspeksi bagi teman-teman dan sahabat semua yang mengeluhkan tentang anak entoknya yang tidak kunjung besar, ya. Jangan-jangan sama, ya. Jangan-jangan sama teman-teman menerapkan jenis pakan yang teman-teman berikan kepada anak-anak entok teman-teman di usia 3 minggu sudah menggunakan dedak, ya. Nah, jadi jangan diikuti yang seperti ini. Kalau saya memang sengaja saya lakukan ini karena untuk eksperimen. Nah, tapi saya juga bisa menunjukkan entok-entok yang usianya sama dengan entok-entok ini, yaitu 45 hari, tetapi postur tubuhnya dan pertumbuhannya itu maksimal, yaitu berada di kandang entok nomor 2 sana nanti, masih ada di box, ya. Nah, jadi katakanlah entok-entok yang ini teman-teman dan sobat semua, ini adalah entok-entok yang dibesarkan dengan cara-cara yang tidak tepat, sehingga pertumbuhannya juga tidak maksimal. Baik, supaya nanti teman-teman tahu jawabannya, bagaimana cara mengatasinya, ya. Mari kita segera ke kandang box kita. Kita akan tunjukkan entok yang usianya sama seperti anak entok ini, yaitu 45 hari, tetapi postur dan bobotnya sudah melebihi mereka, bahkan perbedaannya signifikan. Kita ke sana teman-teman. Nah, jadi kenapa saya harus menunjukkan dua versi yang gagal dan kemudian versi yang berhasil? Karena supaya nanti video ini lebih bermanfaat. Jangan cuma kita kasih gagalnya saja, tapi untuk yang berhasil kita simpan, ya. Percuma saya simpan karena informasi teman-teman, ya. Ilmu itu memang harus berikan, disampaikan kepada yang membutuhkan. Nah, ini teman-teman dan sahabat semua, ini merupakan entok-entok yang usianya sama dengan mereka, yaitu 45 hari. Tetapi kita lihat postur tubuhnya teman-teman dan sahabat semua itu jelas melebihi dari postur-postur tubuh mereka, ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya jelas teman-teman dan sahabat semua. Karena perawatannya ini maksimal, perawatannya tepat dengan menggunakan jenis pakan yang tepat. Anak entok ini usianya belum genap 2 bulan, baru 45 hari. Tetapi kita lihat sudah sebesar ini teman-teman. Jadi sangat beda jauh dengan entok-entok yang berada di kandang entok nomor 1 tadi, ya. Nah, karena saya menggunakan jenis pakan yang tepat, yaitu dari umur 1 hari sampai kepada sekarang 45 hari, saya tetap menggunakan jenis pakan pelet, ya, atau pakan pabrikan. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, ya kalau kita menggunakan jenis pakan pabrikan dari usia 1 hari sampai kepada 2 bulan, apakah tidak tumpur? Apakah tidak rugi? Percaya saja teman-teman dan sahabat semua, itu tidak rugi. Yang penting nanti teman-teman dan sahabat semua, target untuk bobot usia 2 bulan harus lebih dari 2 kilo, ya. Karena kalau bobot untuk anak entok usia 2 bulan sudah bisa 2 kilo lebih, maka kita bisa menjual dengan harga 80.000 minimal, ya. Karena 1 kilo di sini 40.000. Saya nggak tahu di wilayah teman-teman berapa, ya. Nah, ini yang membuat kita kadang-kadang selisih paham, karena metode-metode itu kan banyak, ya. Lain peternak, lain caranya, ya. Kebetulan saya menggunakan cara yang salah dan cara yang benar. Dari cara yang salah dan cara yang benar itu silakan teman-teman amati, perhatikan kira-kira masuk akal atau tidak. Kalau memang dari cara yang benar menurut saya pun, menurut teman-teman kok tidak masuk akal, ya nggak usah diikuti. Yang penting ini intinya teman-teman dan sahabat semua, saya memberikan informasi ini berdasarkan pengalaman yang pertama, dan kemudian yang kedua, apa yang saya sampaikan ini betul-betul supaya nanti bermanfaat untuk teman-teman, khususnya adalah untuk yang membutuhkan. Nah, jika ada yang bertanya dari teman-teman dan sahabat semua, jadi langkah kita harus bagaimana? Bagaimana cara untuk membuat anak-anak entok ini kemudian tumbuh secara pesat serta mendapatkan bobot yang maksimal? Silahkan kalau mau mengikuti cara saya teman-teman dan sahabat semua, silahkan gunakan jenis pakan merek Bravo, ya. Bravo 311 untuk anak entok usia 1 minggu ke bawah, dan kemudian untuk selanjutnya silahkan gunakan 511 mereknya Bravo juga, ya. Di toko ternak sudah pasti ada teman-teman. Dan kemudian untuk teman-teman simpan, ya, kalimat-kalimat saya ini. Kalau untuk air minumnya teman-teman dan sahabat semua, silahkan gunakan cucian air beras supaya nanti pertumbuhannya lebih maksimal. Dan kemudian untuk lebih maksimal lagi, ya teman-teman, untuk usia 2 minggu ke atas silahkan gunakan atau aplikasikan dengan pelet 152, ya, dengan perbandingan 41, ya teman-teman.
4 untuk Bravo 511-nya, dan 1 untuk 152-nya. Berkali-kali saya anjurkan seperti ini teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita lihat teman-teman dan sahabat semua, hasilnya sangat luar biasa. Ini menggembirakan. Bahkan saya benar-benar puas dengan hasil bobot ini, ya. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang bilang wah ini hoak, silahkan dicoba dulu. Jangan sebelum dicoba udah bilang hoak, ya. Nanti pamali, nggak boleh begitu ya. Itu namanya negative thinking, ya teman-teman. Nah, maka dari itu peternak yang sukses itu adalah peternak yang selalu berpikir positif. Kalau pikirannya sudah positif, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang positif teman-teman dan sahabat semua. Jadi informasi ini mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat, terutama adalah untuk teman-teman dan sahabat semua yang memang gagal membesarkan anak-anak etek itu dengan sempurna. Jadi dengan solusi ini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman menyimak. Khususnya adalah teman-teman kemarin yang bertanya ya, kan gak usah diulang-ulang lagi teman-teman. Mudah-mudahan langsung mudeng. Kalau belum mudeng putar lagi teman-teman, supaya nanti teman-teman menjadi mudeng. Jenis pakannya, mereknya apa, di usia berapa, dan kemudian air minumnya menggunakan apa. Silakan. Jadi saya nggak perlu mengulang-ulang. Akhir kata teman-teman dan sahabat semua, saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat, tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.